Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kesempatan hari yang ke-11 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita semua insyaallah masih dianugerahi oleh Allah kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, kepada ampunan, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kesemuanya itu ampunan dan surga itu, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah bulan yang menjadi saat yang tepat bagi kita untuk berbenah diri, memperbaiki diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi kita dan membuka pintu surga selebar-lebarnya bagi kita. Tentunya surga dan ampunan Allah itu dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi kita yang mau meraih ampunan dan mampu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan mampu melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam ini. Semua kita, saudaraku, pasti memiliki kealfaan, kesalahan dan dosa. Baik itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alfa dan hilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin kita memiliki kesalahan, kealfaan, kehilafan kepada karib kerabat kita sesama umat manusia. Untuk itu, momentum Ramadan ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, memohon ampun kepada Allah tidak boleh kita tunda-tunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu, semua kita, bersegeralah kita semua untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir, kapan kita akan dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktahuan kita itulah, makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka mari kita persiapkan betul diri kita dengan memperbanyak amal ibadah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan menempatkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk meraih ampunan dari Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah penghujung surah Ali Imran 133 ini, u'iddat lil muttaqin, bahwa ampunan dan surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita paling tidak termasuk dalam kategori orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
di ayat 134 tentang siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, adalah orang yang senantiasa menafkahkan, menginfakkan sebahagian rezeki yang dia miliki, harta yang dia miliki, baik di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Berinfak, bersedekah yang dinilai bukan kecil atau besarnya, tetapi ikhlasnya kita saat kita menginfakkan, mensedekahkan rezeki harta yang kita miliki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum berbagi, apalagi ini di bulan Ramadan, adalah saat yang tepat. Apalagi kita sudah dididik, dilatih, dan kita bisa merasakan bagaimana tidak enaknya tidak makan dan tidak minum. Maka diharapkan akan muncul rasa empati di dalam diri kita. Selanjutnya kita mampu untuk berbagi, walaupun itu sedikit, tetapi yang paling penting adalah ikhlas saat kita berbagi kepada kerabat kita. Selanjutnya, saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan, mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan orang lain walaupun orang lain itu sudah menzalimi dirinya, sudah menyakiti dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah selalu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam ayat 135 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri orang bertakwa itu adalah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran perintah Allah, atau dia sudah zalim kepada dirinya sendiri, dia cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala li dzunubihim, atas kesalahan, atas kealfaan yang telah dia lakukan. Karena dia menyadari wa may yaghfiru dzunuba illallah, bahwa yang dapat mengampuni seluruh dosa, seluruh kesalahan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua akan termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh kemuliaan ini kita akan senantiasa diberikan Allah kemudahan, diberikan hidayah, sehingga akan menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja renungan kita di hari yang ke-11 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi akan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala alfa dan hilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.